dengan Pak siapa Pak? Mukminun. Pak Muminun. Lengkapnya Pak? Ya Mukminun aja. Muminun, Kepala Dinas Tenaga Tenaga Kerja. Pak, terkait dengan mewabahnya COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja itu ada pengaruhnya enggak untuk laporan-laporan tenaga kerjaan? Pasti Pak. Ini kan sudah banyak perusahaan yang ada di wilayah kita sudah mengajukan untuk mengistirahatkan karyawannya. Dari PT-PT yang di Pemalang? Ya, PT-PT di Pemalang. Ini sudah ada 1, 2, 3 lah yang sudah berhenti aktivitas produksinya. Kami kan mengimbau, ini mereka jangan diliburkan, tapi mereka dirumahkan. Karena sesuai dengan instruksi dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi, kemudian himbauan Bupati juga, bahwa aktivitas yang ada yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, berkaitan dengan COVID, ya kita secara normatif perusahaan dianjurkan ketika karena potensinya tidak maksimal, ya, karena pengaruh, ya otomatis misalkan kalau mau mengajukan mengistirahatkan karyawannya, himbauannya adalah untuk dirumahkan. Dan himbauannya lagi dari Kementerian secara tegas, upah diberikan penuh. Ya. Jalan ini kalau kita tempuh ternyata dari salah satu pihak berat, ya kita ajak untuk bermusyawarah bipartit, ya, antara pengusaha dengan karyawan. Nah, ini sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mengistirahatkan ataupun merumahkan karyawannya. Nah, kita tinggal nunggu laporan dari hasil kesepakatan mereka. Ini sudah ada 1, 2, bahkan ada yang memberikan penuh Gajinya? Ini sudah beberapa 1 mingguan yang lalu. Itu ya. Itu yang di LPK ya, LPK yang di yang kaitannya ya pelaut. Ya, pelaut. Ini full ya, full gaji. Sampai dengan batas waktu nanti ketika pemerintah ya, terutama pemerintah daerah dalam hal ini sudah memperbolehkan untuk aktif kembali. Saya kira begitu Pak Suku. Nah, Pak, ini apa namanya perusahaan-perusahaan lain yang termasuk salah satu di antara yang tadi Bapak sebutkan bergerak di sektor apa saja Pak selain tadi yang di kelautan? Ya otomatis garmen Pak, garmen. Kemudian yang di Kabelindo, kemudian yang di Bulu Mata, ini sudah kita himbau seperti itu. Artinya anjuran yang meliburkan harusnya dibayar berarti ya. Nanti untuk mereka itu bagaimana? Ini bukan diliburkan, tapi merumahkan. Dirumahkan artinya punya kewajiban untuk membayar. Otomatis. Ya, itu bagaimana? Itu nanti kalau ya, ini kalau misalkan pengusaha nggak mampu, kita ajak untuk musyawarah antara bipartit dulu Pak, ya. Antara pekerja dengan pengusaha. Nanti harusnya bagaimana? Nah, kalau misalkan kok besi tegang ya tripartit. Ya artinya sejauh ini bagaimana komunikasi mereka ini? Ini sudah nyata sudah ada beberapa perusahaan, nanti tidak akan langsung pada yang ngurusi ini lokasinya. Tapi insya Allah mereka sudah komitmen dengan kita. Tapi jangan lupa juga, ini jauh-jauh hari ketika Pak Gubernur atau Pak Bupati sudah menghimbau ya untuk pencegahan ini, kita kan sudah duluan. Kita sudah mencegah yang namanya manning agent itu ya, yang pengirim ke luar negeri dalam hal ABK ini sudah kita larang. Kita sudah larang duluan, sudah lama ini. Dan efektif juga, mereka langsung sami nawatona ya. Kami seperti itu kan atas arahan dari Pak Bupati juga. Walaupun ketika itu Bupati belum mengumumkan, tapi Pak Bupati sudah memberikan arahan rambu-rambu. Ini gini. Nah kita tindak lanjuti. Kita melarang kepada teman-teman yang ada di yang ngurusi ABK itu, agen-agennya ini untuk kita sebentar tidak boleh dikirim. Pak, kembali ke garmen Pak. Itu ke garmen kan potensinya untuk kegiatan berkumpul-kumpul kan banyak. Apa tidak lebih baiknya langsung itu Pak, Dinas Tenaga Kerja atau pemerintah
langsung memberikan masukan terhadap mereka, Pak. Ya, oke. Kita sudah melakukan kunjungan, termasuk monitoring. Ya. Mereka secara normatif sudah melengkapi apa-apa yang disarankan oleh pemerintah. Di antaranya adalah dengan infrared, Infrared, kemudian dengan ini masker, kemudian cuci tangan, hand sabun, sanitizer, itu sudah mereka penuhi. Kita kunjungan ke sana. Ya. Termasuk kami arahkan kalau ada yang sakit, ya, flu ataupun batuk, ya, ataupun demam kelihatan dari infrared ini untuk dipulangkan. Ya. Ketika itu kita pulangkan dan mereka rata-rata setuju seperti itu. Ya. Ternyata keluhan-keluhan dari pekerja kan tidak muncul. Kalau ada kan mesti langsung ke kami, Pak. Iya betul, betul. Nah, kalau sekarang ini batasannya udah lain lagi. Mereka rata-rata sudah mengajukan untuk mengistirahatkan. Nah, kalau kami tetap berpedoman di rumah kan. Itu. Sebenarnya seperti itu, Pak Joko. Oke. Lebih jauh monggo dengan Pak Kasih ini. Ini Kasih yang mana? Dengan Pak siapa, Pak? Pak Adrian. Pak Adrian, terkait dengan data-data perusahaan yang sudah mengajukan untuk istirahat, apa istilahnya apa, Pak? Itu ada berapa, Pak? Atau jumlah perusahaan di Pemalang adanya berapa, Pak? Jumlah perusahaan di Pemalang data sementara yang ada di Disnaker itu ada sekitar 400 kurang lebih. Yang sudah meliburkan apa Enggak, itu data, Itu total datanya. perusahaan. Sementara yang ada di Disnaker itu ada 400 baik perusahaan besar, kecil maupun sedang. Nah, kemudian yang terkait dengan rencana dari beberapa perusahaan yang ingin meliburkan atau merumahkan karyawannya itu kemarin sudah menginformasikan ke saya, cuma untuk laporannya secara resmi belum. Jadi sudah menginformasikan, tapi untuk resminya saya belum ada yang melaporkan ke sini. Cuma saya sudah menyampaikan ke perusahaan untuk segera laporannya dikirim ke Disnaker. Karena terkait dengan yang dirumahkan atau diistirahatkan itu kan harus ada berita acara kesepakatan dengan karyawan. Oke, Ya. Pak, ini dari pengusaha sendiri, dari perusahaan sendiri, Ya. ini ada mengeluhkan enggak? Ini artinya kan kalau di rumah kan punya kewajiban untuk membayar, sementara produksinya tidak berjalan itu kan pasti ada cost yang sama tapi produktivitas tidak ada. Itu bagaimana? Ada keluhan enggak dari Ya, ini yang waktu disampaikan? kita melayangkan surat ke perusahaan terkait dengan dampak dari COVID-19 ini kan pada dasarnya mereka menyampaikan memang ada keluhan terkait dengan produksi dan terkait dengan kelangsungan produksinya, terutama yang ekspor sepertinya itu yang memang mulai ada merasakan kendala seperti itu, dan ada beberapa perusahaan yang sudah mulai menerapkan SOP apabila nanti dalam kondisi yang mungkin sampai tingkat yang lebih mengkhawatirkan dan sebagainya, mereka akan melakukan langkah-langkah seperti ini. Jadi masing-masing itu sudah ada sebagiannya sudah membuat SOP seperti itu. Jadi sudah ada langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh perusahaan apabila dalam kondisi yang dipaksakan ternyata tidak mampu, ya perusahaan akan melakukan langkah seperti itu, termasuk tadi merumahkan beberapa karyawannya. Ya, kan bisa saja nih untuk perusahaan-perusahaan yang kecil bisa saja dari kolek, Pak, kalau kondisi begini terus Ya, dipaksakan untuk membayar. makanya kan ada surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 yang terkait dengan perlindungan pekerja dan kelangsungan berusaha. Itu di dalam poin 4-nya kan apabila ada kebijakan daerah, ada kebijakan dari daerah yang mengharapkan perusahaan itu harus membagi shiftnya atau tidak ada kerumunan di dalam perusahaan, maka apabila dengan sangat terpaksa perusahaan harus merumahkan seperti tadi mengistirahatkan, maka harus ada kesepakatan itu tadi. Ya, tapi artinya ada dari negara atau pemerintah berarti ada peran di sana nanti ya, ketika ada misalnya di kebijakan diputuskan bahwa ini harus meliburkan atau merumahkan, berarti ada peran dari ini enggak? Maksudnya ada apa ya, kontribusi? Ya memang beberapa saya sudah menanyakan itu, tapi saya menyampaikan bahwa sementara ini waktu kemarin sudah menyampaikan itu, saya menyampaikan bahwa sementara perusahaan di daerah Pemalang belum ada kebijakan pemerintah seperti itu. Tapi ada perusahaan yang lupa, saya ini produknya sudah
tidak bisa keluar, tidak bisa. Ya, iya. Seperti itu, mengeluhkan seperti itu. Ya sudah, nanti yang penting nanti minggu depan kalau memang tidak ada pertemuan, yang penting ada kesepakatan kan di permennya, di surat edaran menteri kan seperti itu. Ya, Pak, terkait untuk tenaga kerja kita di Pemalang yang berada di luar sana, ada laporan ke dinas tenaga kerja di sini kan? Kalau itu yang menampung laporannya ke Penta, Pak. Ya, kalau di desa-desa kan sudah diimbau seperti itu ke masing-masing yang dari Jakarta atau dari luar Pemalang yang pulang. Nah, maksudnya terkait ini ya dari perusahaan yang dari luar Pemalang ini sudah ada yang diliburkan atau belum, ini karyawan dari Pemalang ini? Ada laporan enggak ya? Perusahaan di luar Pemalang belum ada laporan ya. Kemudian kategori perusahaan-perusahaan besar itu seperti apa Pak yang sudah mengajukan liburan? Seperti garmen-garmen itu maksudnya? Ya, sementara ini yang agak kan garmen, yang lainnya udah begitu masih aman. Tapi yang sudah mulai goyang ini garmen. Yang sudah mulai goyang ada pengajuan gitu garmen. Nah, itu totalnya berapa sih Pak garmen di Pemalang ini? 10-an. Ada 10 garmen dengan menampung berapa tenaga kerja Pak? Ya, paling kecil 70. 70. Paling kecil 70. Paling tinggi? Paling tinggi 1000. Berarti ribuan ya. Ya kalau garmen ribuan. Harapan panjenengan Pak terhadap baik itu perusahaan maupun karyawan melihat situasi semacam ini seperti apa Pak? Ya, harapannya saya sih kita kemarin sudah mengumpulkan pihak perusahaan sama Apindo sama perwakilan pekerja untuk karena ini musibah yang tidak diharapkan baik oleh perusahaan maupun oleh karyawan, ya harus sama-sama memahami. Saya menyampaikan seperti itu, harus sama-sama memahami, kemudian dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Apabila memang kondisi pemerintah sampai kemudian beberapa bulan ke depan atau bulan ke depan masih seperti ini, harus dibicarakan dengan baik-baik sehingga kondisi Pemalang masih tetap aman-aman. Oke, makasih Pak. Ya.